Wih, Jokowi pamer lagi. Yaitu Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan pabrik baja canggih yang diklaim cuma ada 2 di dunia, yaitu di Amerika Serikat dan di Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jokowi pamer pabrik baja canggih cuma ada 2 di dunia. Presiden Joko Widodo pagi ini meresmikan pabrik industri baja di Cilegon, Banten. Pabrik yang bernama Hot Strip Mill 2 itu milik PT Krakatau Steel. Pabrik yang memproduksi baja canai panas atau hot rolled coil ini menggunakan teknologi 4.0 terbaru di industri baja. Bahkan pabrik baja dengan teknologi ini hanya ada 2 di dunia, yakni di Indonesia dan Amerika Serikat. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan saksikan peresmian Hot Strip Mill 2 dari PT Krakatau Steel yang menggunakan teknologi modern dan terbaru di industri baja. Hanya ada 2 di dunia, pertama di Amerika Serikat dan yang kedua di Indonesia, yaitu di Krakatau Steel. Tuturnya dilansir dari akun YouTube Sekretaris Presiden pada Senin 21 September 2021. Tadi saya sudah melihat ke dalam proses produksinya, betul-betul memang teknologi tinggi tambahnya. Jokowi menerangkan, pabrik ini memiliki kapasitas produksi HRC sebesar 1,5 juta ton per tahun. Pabrik ini merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium dan tertipis di Indonesia. Produksinya akan terus kita tingkatkan hingga nanti mencapai 4 juta ton per tahun, ucapnya. Dengan beroperasinya pabrik baja Hot Strip Mill 2 milik Krakatau Steel ini, Jokowi berharap bisa memenuhi kebutuhan baja dalam negeri sehingga tidak ada lagi alasan impor baja yang dilakukan. Sehingga sekali lagi akan menekan angka impor baja negara kita yang saat ini berada pada peningkatan kedua komoditas impor Indonesia, sehingga kita harapkan nanti bisa menghemat devisa hingga 29 triliun per tahunnya. Ini angka yang sangat besar sekali. Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa dihentikannya ekspor bahan mentah nikel sejak 1 Januari 2020 telah menunjukkan hasil positif bagi perekonomian di negeri ini. Dia menyebut ekspor besi baja dalam paruh pertama tahun ini telah menembus 10,5 miliar US atau sekitar 152 triliun, asumsi kurs 14.500 per dolar. Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam sarasehan 100 ekonom dengan tema penguatan reformasi struktural, fiskal, dan belanja berkualitas di tengah pandemi yang digelar Indef dan CNBC Indonesia secara virtual pada Kamis 26 Agustus 2021. Hilirisasi, sudah kita mulai stop ekspor bahan mentah nikel, kemudian semuanya harus dihilirisasi. Hasilnya mulai kelihatan. Ekspor besi baja kita dalam setengah tahun ini sudah berada sekitar 10,5 miliar, ungkap Jokowi. Dia mengatakan, dengan suksesnya hilirisasi nikel saat ini, maka dirinya akan mendorong hilirisasi komoditas lainnya seperti bauksit, emas, tembaga, hingga minyak sawit CPO. Oleh sebab itu, tak hanya nikel saja, ke depan kita juga akan mulai untuk bauksitnya, mulai emasnya, tembaganya, hilirisasi sawitnya. Sebanyak mungkin turunan-turunan dari bahan mentah itu bisa jadi minimal barang setengah jadi, syukur-syukur bisa jadi bahan jadi paparnya. Dia menjelaskan, hilirisasi industri komoditas tambang ini akan menjadi salah satu dari 3 strategi besar ekonomi Indonesia ke depannya. Adapun 2 strategi besar lainnya yaitu digitalisasi UMKM dan ekonomi hijau. Kedepan strategi besar ekonomi kita, strategi besar ekonomi negara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, hilirisasi industri. Kedua, digitalisasi UMKM. Dan ketiga, kita harus mulai masuk ke ekonomi hijau, pungkasnya. Diketahui sebelumnya Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufik Basir hari ini mengunjungi perusahaan baja PT AMNS Indonesia di kawasan MM 2100 Cibitung, Jawa Barat.
Taufik menyebut, dalam kondisi pandemi, utilitas PT AMNS Indonesia berjalan 100% karena didukung pasar ekspor, termasuk ke Amerika Serikat. Saat ini ekspor perusahaan tersebut mencapai 13.000 ton per Juni 2021 atau meningkat dibandingkan Januari yang hanya 2.000 ton untuk produk CRC dan baja lapis. Kami mengapresiasi kinerja PT AMNS guna memacu kinerja sektor industri baja. Kemenperin juga harus berupaya untuk menjaga ketersediaan bahan baku serta mengatasi kesulitan logistik dan shipping company, katanya melalui siaran pers pada Senin 26 Juli 2021 yang lalu. Menurut Taufik, saat ini baja Indonesia mudah masuk ke Amerika Serikat dan Eropa, sementara dari Cina, Vietnam, dan India lebih sulit karena ekspor baja Indonesia tidak kena hambatan perdagangan pasar Eropa dan Amerika. Taufik juga menyebut PT AMNS Indonesia telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Selain itu, perusahaan juga melaksanakan program vaksinasi gotong royong tahap pertama yang diikuti sebanyak 397 pekerja, yang juga dipantau dalam laporan Yongki. Kemenperin mewajibkan seluruh sektor industri yang memegang IOMGI untuk melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industrinya secara berkala, yakni 2 kali dalam 1 minggu melalui portal Sinas, ujarnya. Secara keseluruhan pada kuartal 1 2021, industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan perawatannya sebagai kelompok penyumbang terbesar pada penanaman modal di sektor manufaktur dengan mencapai nilai 27,9 triliun atau berkontribusi 12,7%. Pada periode itu, nilai ekspor industri logam dasar tercatat sebesar 5,87 miliar US atau naik 7% dibandingkan capaian di periode yang sama tahun lalu mencapai 5,48 miliar US. Artinya, industri baja terus memberikan kontribusi besarnya bagi penerimaan devisa, terutama dalam proses hilirisasi atau peningkatan nilai tambah bahan baku di dalam negeri, ujar Taufik. Dia mengemukakan hampir seluruh negara mengalami penurunan produksi baja pada tahun lalu karena dampak pandemi. Namun hal tersebut tidak terjadi di Cina yang produksinya justru meningkat 5,2% berikutnya. Produksi baja di Turki meningkat 6%, Iran meningkat 13%, dan Indonesia mampu meningkat hingga 30,25% dibandingkan pada tahun 2019. Adapun kemampuan industri baja nasional tercermin dari kapasitas produksi bahan baku baja nasional Slat Billet Bloom saat ini belum dari 13 juta ton dengan perkiraan produksi 2020 sebesar 11,6 juta ton atau meningkat 30,25% dibanding 2019 yang mencapai 8,9 juta ton. Selain itu, utilisasi pada 2020 juga meningkat hingga 88,38% dari 2019 sebesar 67,86%.